Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita masuk ke pembahasan zarfuz zaman wa zarful makan, zarf zaman dan zarf makan. Kita masuk ke pembahasan bab zarfiz zaman wa zarfil makan. Bab tentang zarf zaman dan zarf makan. Zarf zaman dan zarf makan ini biasa juga diistilahkan dengan maf'ulun fi. Siapa ulama yang mengatakan zarf zaman, siapa ulama yang mengatakan maf'ulun fi? Kalau tidak salah ulama yang mengatakan zarf zaman itu ulama Basrah. Ulama Basrah. Sedangkan yang mengatakan maf'ulun fi itu ulama Kufah. Maf'ulun fi ulama Basrah. Maf'ulun fi itu ulama Basrah, sedangkan zarf zaman dan zarf makan itu istilah dari ulama Kufah. Kalau di dalam kitab Jami'ud Durus pakai istilah maf'ulun fi. Al-maf'ulu fi wa yusamma dzarfan. Sedangkan kitab Mukhtasar Jiddan itu pakai zarf zaman. Zarf zaman. Zarfuz zamani fi istilahin nuhati. Zarfuz zaman fi istilahin nuhati, zarf zaman dalam istilah para ulama nahwu. Huwa ismuz zamani adalah isim zaman. Zaman itu sudah bahasa Indonesia, waktu. Alladzi yaqa'ul hadatsu fihi, yang terjadi suatu pekerjaan di dalamnya. Yang terjadi suatu pekerjaan di dalamnya, hadas, pekerjaan. Al-mansubu bi takdiri fi, yang dinasab dengan dikira-kirakan fi, dengan ditakdirkan fi. Fa idza qulta, maka apabila kamu mengatakan sumtu yaumal khamisi, saya berpuasa pada hari Kamis. Yaumal khamis, pada hari Kamis. Kana takdiru, maka takdirnya sumtu fi yaumil khamisi. Jadi kalau kita katakan sumtu yaumal khamisi, saya berpuasa pada hari Kamis, seolah-olah kita katakan itu sumtu fi yaumil khamis, karena memang zarf zaman itu dikira-kirakan ada fi. Zarf zaman dikira-kirakan ada fi. Kalau ada zarf keterangan tapi tidak dikira-kirakan dengan fi, tidak dikira-kirakan adanya fi, maka bisa saja menjadi mubtada, bisa menjadi khobar, bisa menjadi fa'il, maf'ulun bi atau naibul fa'il, tergantung. Contohnya yaum. Yaum itu keterangan, zarf. Apa artinya yaum? Hari. Berarti zarf zaman. Tapi tidak mesti menjadi zarf zaman yang dinasab, atau tidak mesti jadi maf'ulun fi. Kapan dia dikatakan maf'ulun fi? Ketika dikira-kirakan ada fi. Kalau tidak dikira-kirakan ada fi, berarti tidak boleh. Contoh yaumuna yaumun sa'idun. Apa artinya?
Hari kita adalah hari bahagia. Yaumuna. Apa ke situ nunya? Apa bisakah dikira-kirakan fi di situ? Bilangnya hari kita, bukan pada hari kita toh? Hari kita berarti itu bukan maf'ulun fi. Memang dia isim zaman, isim yang menunjukkan keterangan waktu, tapi tidak cocok menjadi maf'ulun fi. Karena juga menjadi khobar. Seperti tadi, yaumuna, yaumun sa'idun. Yaumun di situ menjadi khobar. Jadi yang ciri-ciri yang pertama itu harus dikira-kirakan dengan fi, dikira-kirakan oleh fi. Fal yaumu, maka yaum, kan tadi dikatakan bahwa dzaraf zaman itu adalah alladzi yaqaul hadatsu fihi, yang terjadi suatu pekerjaan di dalamnya. Terjadi satu pekerjaan di dalamnya, dan itulah yang nanti menjadi ta'alluq. Hari Kamis, kenapa hari Kamis? Saya puasa. Itu pekerjaannya. Di sini fal yaumu, maka yaum waqa'a shaumu fihi, terjadi puasa di dalamnya. Maka hari itu terjadi puasa di dalamnya. Itu yang dimaksud dengan dzaraf zaman. Nahu al-yauma. Contohnya al-yauma. Fi nahwi qaulika sumtul yauma, saya puasa hari ini. Kalau yaum, lail itu ada alif lamnya, berarti itu menunjukkan alif lam li ahdi hudur, di ahdil hudur, menunjukkan ini. Al-laila, malam ini. Al-yauma, hari ini. Sumtul yauma, saya puasa hari ini. Fal yauma mansubun ala dzarfiyyati zamaniyati, maka lafaz yaum itu dinasab atas dzaraf zaman. Kalau mau i'rab seperti ini dzaraf, bisa juga kita i'rab fal yauma maf'ulun fih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih wa huwa tidak fi akhirih, bukan wa mudhaf, kan sini tidak mudhaf karena beralif lam. Wa mithluhu sumtu yaumal jum'ati, seperti halnya sumtu yaumal jum'ati, saya puasa pada hari Jumat. Itu berarti kan ada padanya, ada kata pada. Au yaumal khamisi, saya berpuasa pada hari Kamis. Wal lailata, dan lailah, malam ini. Nahwu i'takaftul lailata, saya beriktikaf al-lailata, malam ini. Malam ini. I'takaftul lailata, saya beriktikaf malam ini. Au lailatan, saya beriktikaf malam hari. Dikatakan malam hari karena tidak beralif lam ki, berarti itu menunjukkan nakirah. Umum malam hari. Kapan malam harinya itu? Malam hari kemarin kah atau besok atau kapan? Yang jelas lailatan itu malam hari. Tapi kalau kita katakan al-lailata, berarti itu malam ini, bukan kemarin, bukan besok. Au lailatal jum'ati, saya beriktikaf pada malam Jumat. Fal kullu, biasanya didapat fakullun, toh? Di sini fal kullu beralif lam. Kenapa beralif lam? Karena yang sudah disinggung semua itu yang di belakang. Berarti alif lamnya lagi di situ adalah alif lam li ahdi hudur atau zikri. Zikri kan sudah sebut sebelumnya toh? Hadir zikri. Fal kullu, maka semuanya itu. Yang mana semuanya itu? Lailatan atau lailatal jum'ati. Mansubun ala dzarfiyyati zamaniyati bil fi'li alladhi qablahu. Mansubun atas dzaraf zaman dengan fi'il yang ada sebelumnya. Berarti yang menasab
Zorof itu adalah fi'il. Amilnya zorof adalah fi'il. Wa gudwatan, gudwatan. Nahu azuruka gudwatan, saya mengunjungimu di mana gudwatan? Pagi hari. Subuh. Gudwatan. Gudwatan. Ada yang dalam penjelasannya yang berita yang tadi saya baca. Kata gudwatan itu ada mengatakan sepertiga malam, tapi malam terakhir. Malam terakhir. Kan malam terbagi tiga. Apa istilahnya itu? Malam pertama, bukan malam pertama. Awal malam pertama. Apa istilahnya? Itu ya, paham itu? Jadi kalau awal malam itu apa? Jam berapa? Kan malam itu maksud dengan al-laila mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Itulah yang dimaksud dengan laila, malam. Kemudian gudwatan itu kan bagi tiga, berarti malam yang ketiga ini, waktu yang ketiga. Bagi mi kira-kira jam 3 sampai jam 4 atau jam 2 sampai jam 4. Ada yang mengatakan setelah terbitnya fajar. Terus apaan? Azuruka gudwatan, saya akan mengujimu pagi hari. Fazuruka fi'lu mudhari'un, maka azuruka itu adalah fi'il mudhari'. Dari kata apa itu? Azuruka zara yazuru, zara yazuru, bina ajwaf. Fazuruka fi'lu mudhari'un wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Kalau wujuban itu ada 3, mengulang lagi ada 3, ana, anta, namu. List peserta besok yang turun. Mana nih? Wal kafu dhamirul mukhatabi maf'ulun bihi mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Kanis itu adalah maf'ulun bi. Wa gudwatan mansubun 'ala zarfiyyati zamaniyati bi azuru. Azuru. Makanya huruf jar itu dia menjar isim setelahnya atau yang dikira-kirakan sebagai isim. Wa bukratan nahu azuruka bukratan. Apa artinya bukratan? Waktu pagi. Bukratan waktu pagi. Artikan di situ. Azuruka bukratan, saya mengunjungimu pada waktu pagi. Wa saharon, saharon. Nahu aji'uka saharon. Aji'u dari kata ja'a yaji'u. Ini ja'a lazim atau muta'addi? Lazim atau muta'addi? Lazim. Terus di situ kedudukannya apa? Maf'ulun bih. Begitu ya, kadang memang ada kata dia lazim tapi bisa maf'ulun bih, bisa muta'addi. Ja'a di sini menjadi muta'addi. Ja'ani Zaidun. Zaid mendatangiku. Aji'uka
saharon, saya mendatangimu saharon pada waktu sahur. Saharon di situ menjadi maf'ulun fi atau zorof. Wa godan nahu aji'uka godan. Apa artinya godan? Besok. Wa atamatan nahu aji'uka atamatan. Ini sama semua ini atamatan. Apa artinya atamatan? Waktu sore atau isya. Ini awal malam, itu atamatan. Awal malam, waktu sore atau isya. Atamatan, aji'uka atamatan, saya mendatangimu pada waktu sore. Wasobahan, sobahan subuh. Saya aji'uka sobahan. Ini kan semua sama toh. Wa masaan, nahu aji'uka masaan. Wal i'rabu, dan i'rabnya itu, i'rabnya yang mana? Semuanya ini zahirun mimma qablahu, jelas dari apa yang ada sebelumnya. Maksudnya jelas kan sebelumnya sudah ada yang di i'rab, yaitu gudwatan. Itu kan azuruka gudwatan. I'rabnya azuruka bukratan, aji'uka saharon, aji'uka godan, itu sama i'rabnya dengan azuruka gudwatan. Fi'il, fa'il, maf'ul dan maf'ulun fi. Begitulah caranya musannif. Cukup satu yang di i'rab, kemudian lain dicocokkan saja. Jadi kalau ada yang tidak paham dengan contoh yang pertama, terbanyak istighfar. Wa abadan, dan abadan. Mana abadan? Selamanya. Nahu la ukallimu Zaidan abadan. Saya tidak akan berbicara. Saya tidak akan berdiskusi, berbicara kepada Zaid selamanya. Nah, ini. Wa yarabuhu la-nya situ adalah la nafiyatun, la nafi. Wa ukallimu kallama yukallimu, fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Wa abadan mansubun ala zarfiyatiz zamaniyah. Wal abadu, maka lafaz abadu itu az-zamanul mustaqbalul ladzi la nihayata lahu, zaman mustaqbal yang la nihayata. Ma makna nihayata? Tidak ada akhir, tidak ada akhirnya. Bidayah, permulaan. Hinayah, nihayah, akhiran. Abadan, tidak ada akhirnya. Beda kalau amadan. Kalau abadan itu selamanya. Wa amadan la ukallimu Zaidan amadan. Wal amadu az-zamanul mustaqbal, zaman mustaqbal. Jadi sama-sama artinya selamanya. Cuma membedakan satu lama sekali tanpa akhir, sedangkan amadan akan ada saatnya berakhir. Kesimpulannya abadan atau amadan? Abadan. Wahinan takulu qaratu hinan. Faqaratu fi'lun wa fa'ilun, wahidan mansubun ala zarfiyati zamaniyah. Ini kan sama semua ini. Wal hinu az-zamanul mubham, dan hin itu adalah zaman mubham. Apa artinya mubham kemarin itu? Ismul mubham apa artinya? Isim. Bukan, iya maksudnya mubham apa artinya? Yang samar. Wa ma asbah dzalika, dan apa yang serupa dengan itu, nahu waqta wa sa'atan, itu bisa semua ya. Ada dhahwata itu bisa bertanwin bisa tidak. Dhahwatan itu bisa bertanwin bisa tidak. Waktu sa'atan, apa mana sa'atan?
Saatan 1 jam. Dohwatan apa artinya dohwatan? Hah? Waktu sesudah matahari tinggi. Dohwatan. Iya, duha. Sini dohwatan duha. Itulah zorof zaman. Kesimpulan dari zorof zaman ini ada 4 yang mesti diperhatikan. 1, tulis. Apa kira-kira? Zorof zaman itu diambil atau dari isim zaman. Zorof zaman atau maf'ulun fi itu terdiri dari isim zaman. Isim zaman, isim yang menunjukkan keterangan waktu. Karena tidak mungkin itu keterangan tempat baru kita jadikan sebagai zorof zaman. Tidak mungkin. Itu yang pertama. 2, isim zaman boleh ditarkib menjadi zorof. Isim zaman boleh ditarkib menjadi zorof baik berupa zorof mubaham, zorof zaman mubaham, maupun zorof zaman mukhtas. Mubaham dengan mukhtas. Tulis keterangan di situ. Apa itu zorof mubaham? Zorof mubaham ma dalla ala qadarin minaz zamani ghairi muayyanin. Ma dalla ala qadarin ma dalla ala qadarin minaz zamani ghairi muayyanin. Isim yang menunjukkan kadar waktu yang tidak ada, ghairi muayyan, tidak terbatas. Isim yang menunjukkan madalla, isim menunjukkan atas kadar waktu yang tidak terbatas. Jadi zorof itu ada yang mubaham, ada yang mukhtas. Sedangkan apa contohnya dulu? Apa kira-kira zorof zaman yang tidak terbatas waktunya? Abadan. Tulis itu contohnya. Abadan, amadan, hinan, waktan, zaman. Tidak tertentu waktunya. Tidak jelas. Sedangkan yang kedua mukhtasun. Apa itu mukhtas? Ma dalla ala makanin ghairi muayyanin. Salah. Ma dalla ala waqtin muqaddarin muayyanin. Ma dalla ala waqtin muqaddarin muayyanin. Sesuatu yang menunjukkan atas waktu yang ukurannya tertentu. Halo, assalamualaikum. Halo, Ustaz. Ye. Salam. Di mana, Tas? Di asrama. Asramanya di mana? Dia nggak tahu ini. Oh, oke. Gue kira yang biasa mengantar, biasa kurir yang ngantar, nggak tahu Ji. Oke, tunggu Mak. Ini saya. Oke. Ini di depan, Tas. Di pos piket. Iya, Kapang. Namanya ini. Oke. Assalamualaikum. Salam.
Nggak lama sekali. Uang di atas minta coba. Minta dulu uang di atas. Coba deh menunggu orang di depan. Sedangkan yang tadi apa Mukhtas? Isi yang menunjukkan kadar waktu yang jelas, muayyan. Tadi kan tidak tertentu, sekarang tertentu jelas. Apa itu contohnya? Saatan, usbu. Saatan apa artinya? 1 jam, usbu 1 minggu. Itu kan 1 minggu. Kalau 1 minggu berarti terbatas 1 minggu. Lailatan, yauman, syahron, sanatan, am. Itu semua. Yang terbatas yang ditauji kayaknya ditauji. Kalau sore kira-kira itu mubaham atau mukhtas? Iya, karena kalau kan sore berarti bukan malam. Kalau masaan apa? Oke, tunggu dulu deh. Isi dulu rekam baru sama-sama baca dari awal. Bersamaan. Kasih kesempatan ya. Satu, dua, tiga. Baca ulang yang sebelumnya.